بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Sahla TV yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Salah satu dari bulan haram yang 4 yaitu bulan Al-Muharram. Kenapa disebut bulan haram? Karena bulan-bulan ini adalah bulan yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi bulan Al-Muharram ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa wajib di bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah Al-Muharram. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan Muharram sebagai bulan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kemuliaannya. Sehingga jemaah sekalian, tatkala seseorang berbuat dosa di bulan haram, terlebih bulan Muharram, dosanya lebih besar dibandingkan di waktu-waktu yang lain. Begitu pula amal soleh, pahalanya lebih melimpah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa ja'ala dzamba fihinna a'zam wal amala salih wal ajra a'zam. Dan Allah jadikan di bulan-bulan haram itu dosa lebih besar. Demikian pula amal soleh dan pahala lebih agung. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla mengingatkan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian sendiri di bulan-bulan haram tersebut. Surat At-Taubah ayat ke-36. Apa yang dimaksud menzolimi diri sendiri? Maksudnya adalah melakukan dosa. Karena setiap dosa yang dilakukan hamba, dia tidak merugikan Allah sedikit pun, melainkan dia hanyalah mencelakai dirinya sendiri. Maka hendaklah kita manfaatkan bulan Muharram, begitu pula bulan haram yang lain, untuk lebih memperbanyak ibadah dan menjauhi perbuatan dosa. Namun sangat disayangkan, justru ada sebagian orang di bulan haram melakukan dosa-dosa yang bahkan mereka tidak lakukan di selain bulan haram. Di bulan Muharram malah lebih banyak lagi yang mereka tidak lakukan di selain bulan Muharram. Oleh karena itu di kesempatan ini kita ingin mengingatkan 10 bentuk syirik, bid'ah dan maksiat yang biasa dilakukan oleh sebagian orang di bulan Al-Muharram. Dan ini adalah tanda cinta yang hakiki insyaallah ta'ala kepada saudara-saudara kita yang masih terjerumus di dalam perbuatan dosa tersebut, agar mereka selamat, agar mereka mendapatkan hidayah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala serta dijauhkan dari api neraka. Inilah
di antara urgensinya mengapa kita perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu adalah bukti cinta yang hakiki, kasih sayang yang sejati kepada saudara kita. Kalau kita tahu saudara kita melakukan kesalahan, lalu kita diam saja, walaupun dengan alasan jangan sampai kita ingatkan nanti dia tersinggung, nanti dia anggap kita mencela dia, menyalah-nyalahkan, menyesat-nyesatkan. Lalu kita biarkan dia, justru itu kita tandanya tidak sayang kepada dia. Ketika kita mengingatkan dia, menasehati dia, itulah tanda cinta yang sebenarnya. InsyaAllah ta'ala kita akan menyebutkan 10 poin kesyirikan, bid'ah maupun maksiat yang biasa dilakukan oleh sebagian orang di bulan Muharram. Yang pertama adalah meyakini bahwa bulan haram itu bulan keramat, yang artinya bulan yang bisa mendatangkan kesialan, sehingga mereka khawatir untuk melakukan hajat-hajat mereka di bulan ini. Takut menikahkan anak misalkan, takut melakukan perjalanan jauh, dan hajat-hajat yang lain. Karena meyakini bahwa Muharram itu adalah bulan sial, bulan keramat yang dianggap sial. Maka jemaah sekalian, keyakinan seperti ini dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Termasuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan dalam banyak hadis, di antaranya dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul." Tidaklah dari kami kecuali terhinggapi penyakit takut sial ini, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal kita kepadanya. Maka perhatikanlah jemaah sekalian, hadis yang mulia ini 2 kali, bahkan dalam riwayat yang lain 3 kali, Rasulullah SAW menegaskan takut sial itu syirik. Dan perlu dipahami jemaah sekalian, yang kalau kita terjemahkan menjadi takut sial, tapi maknanya juga bisa berarti sebaliknya, merasa beruntung. Kalau ada orang yang merasa beruntung dengan bulan Muharram melebihi bulan-bulan yang lain, itu juga sama. Jadi di sini masuk dalam kategori syirik dalam sebab. Meyakini sesuatu sebagai sebab kesialan atau sebaliknya sebab keberuntungan, padahal Allah tidak menetapkannya sebagai sebab kesialan dan keberuntungan, maka itu adalah syirik. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu menetapkan sesuatu bisa mendatangkan keberuntungan ataupun kesialan bagi hamba. Dan ketahuilah jemaah sekalian, tidak ada kesialan yang Allah tetapkan bagi para hamba kecuali karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Fir'aun dan kaumnya, itu merasa sial kepada Nabi Musa alaihi salam dan para pengikut beliau. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa in tusibhum sayyi'atu yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu." Apabila mereka ditimpa keburukan, maka mereka menganggap Nabi Musa dan para pengikut beliau itu sebab kesialan. Maka jemaah sekalian, para ulama juga menjelaskan, menunjukkan bahwa ini tradisi orang-orang musyrik. Sudah ada pada zaman Fir'aun, takut sial mereka. Oleh karena itu, merasa takut sial adalah tasyabbuh kepada orang-orang musyrik. Di samping itu juga sudah termasuk syirik. Rasulullah SAW telah mengingatkan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. "Ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun." Ketahuilah, kesialan mereka itu karena ketetapan Allah.
Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kemudian di ayat yang lain, Allah menjelaskan mengapa Allah menetapkan kesialan bagi mereka. Qalu, sebagaimana dikatakan oleh para nabi dan rasul, ta'irukum ma'akum. Kesialan kalian karena dosa-dosa kalian. Jadi jemaah sekalian, tidak perlu ada yang kita khawatirkan di dunia ini sesuatu yang dapat mendatangkan kesialan kecuali satu saja, yaitu dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa itu penyebab berbagai macam musibah dan malapetaka yang menimpa kita. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah timpakan kepada mereka untuk membuat mereka merasakan akibat dari sebagian dosa mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka bertobat. Dan jemaah sekalian, khusus di hari-hari yang kita hadapi saat ini, wabah, penyakit menular, musim pandemi yang berkepanjangan, maka itu juga masuk dalam ayat ini, akibat dosa-dosa kita. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan juga ada dosa khusus yang lebih membuat wabah itu menggila. Beliau bersabda, "Lam tadharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja'u allati lam takun fi aslafihimul ladzina madaw." Tidaklah perbuatan zina terjadi di satu kaum sampai mereka telah berani untuk selalu menampakkannya. Subhanallah, persis seperti yang kita saksikan hari ini. Betapa mudahnya perzinahan itu diakses oleh manusia di internet dan lain-lain. Tidaklah zina itu muncul, kata Rasulullah SAW, sampai mereka berani menampakkannya, kecuali akan muncul di tengah-tengah mereka wabah taun, wabah penyakit menular. Dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada pada generasi sebelum mereka. Jadi jemaah sekalian, inilah sesungguhnya sebab kesialan manusia, yaitu dosa-dosa kita. Tidak ada satu waktu pun, tidak ada tahun, tidak ada bulan, tidak ada hari, tidak ada angka-angka yang dapat mendatangkan kesialan. Kalau kita meyakini itu bisa mendatangkan kesialan, kita telah menyamakannya dengan Allah. Ini sisi kesyirikannya yang pertama, yaitu syirik dalam rububiyah. Sebab kita harus meyakini hanya Allah yang menentukan adanya kemanfaatan atau kemudaratan, adanya kesialan atau keberuntungan, yang menakdirkan segala sesuatu. Kalau kita yakini ada hari-hari, benda-benda, angka-angka dapat menentukan kesialan atau keberuntungan, maka berarti kita telah samakan itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin kalau kita bicara keyakinan bulan Muharram itu bulan sial, banyak di desa-desa. Tapi dalam bentuk yang lain, di kota-kota juga banyak. Lihat jemaah sekalian, di gedung-gedung megah, di hotel-hotel berbintang, tidak ada lantai 4. Coba masuk lift, kemudian lihat, tidak ada lantai nomor 4. Tidak ada pula lantai nomor 13. Tidak ada kamar nomor 4, tidak ada kamar nomor 13. Di perumahan-perumahan elit sama. Banyak yang seperti itu. Adanya nomor 12, kemudian 12A, kemudian 14. Subhanallah. Jadi ini banyak terjadi. Bukan hanya di desa-desa, di kota-kota sekalipun. Bahkan di negara-negara yang katanya negara maju. Ada maskapai pesawat, tidak ada kursi nomor 4, tidak ada kursi nomor 13. Kalau mereka pasang nomor kursi itu, penumpang dari negara tertentu tidak mau naik di kursi itu karena meyakini itu angka sial. Subhanallah. Ini kesyirikan sekaligus kebodohan. Kebodohan, nggak masuk akal. Mana bisa angka-angka itu memberikan pengaruh? Tidak ada pengaruhnya sama sekali, tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa memunculkan kemudaratan. Maka termasuk syirik dalam rububiyah, meyakini itu bisa memberi pengaruh pada kemanfaatan atau kemudaratan.
Yang kedua, syirik dalam uluhiyah. Karena hati manusia bergantung kepadanya. Dan bergantung hati adalah ibadah yang disebut dengan tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Ketika hati manusia bergantung kepada bulan tertentu, angka tertentu untuk keberuntungan atau terhindar dari mudarat, maka dia telah bertawakal kepada selain Allah dan bertawakal pada sesuatu yang tidak memiliki hakikat, tidak nyata, hanya mitos, hanya khayalan, khurafat, tidak ada dalil sama sekali dan tidak sesuai dengan akal sehat. Ini dua sisi kesyirikannya. Baik. Kemudian pertanyaannya, apakah syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya tergantung. Kalau seseorang meyakini waktu bulan Muharram itu yang memberi pengaruh dengan sendirinya, menyebabkan orang-orang tertimpa kesialan, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah syirik besar. Apapun itu, termasuk angka-angka, hari-hari, dan tempat juga, dan lain-lain. Kalau diyakini itu bisa memberi pengaruh dengan sendirinya, bukan Allah yang menetapkan, maka itu adalah syirik besar. Tapi kalau diyakini itu hanya sebab, dan Allah yang menakdirkan adanya kesialan itu, atau sebaliknya, adanya keberuntungan, maka itu syirik kecil. Kenapa? Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah dalam menetapkan sesuatu sebagai sebab. Tapi ingat, kalau mereka percaya kepada dukun, karena dukun yang mengabarkan, wahai masyarakat, saya ketua adat, saya kiai, saya ustadz, saya ingin mengingatkan, ini bulan haram, bulan sial. Nah, percaya kepada dukun adalah kesyirikan tersendiri. Dan ini adalah syirik besar. Tidak ada lagi syirik kecil kalau percaya kepada para dukun. Sebab Rasulullah SAW menegaskan, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayai ucapannya, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dia tambah dengan ramalan-ramalannya, nanti akan terjadi musibah dan malapetaka tanggal sekian bulan sekian. Kalau tidak menjauhi hal-hal yang bisa mendatangkan kesialan di bulan Muharram, kalau tidak melakukan upacara-upacara sesajen dan lain sebagainya, maka lebih parah lagi. Sebab itu adalah ilmu tentang perkara gaib, sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Allah Azza wa Jalla menegaskan, kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lainnya jemaah sekalian diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tabarani dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man raddathu atiratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Ini juga hadis yang lain menegaskan kepada kita, orang yang tidak jadi melakukan hajatnya karena takut sial, dia telah terjerumus dalam dosa kesyirikan. Namun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, sama saja, walaupun seseorang melakukan hajatnya, tapi masih dalam keadaan takut sial. Dia masih sangat khawatir akan tertimpa kesialan. Maka ini hukumnya sama saja. Apalagi kalau dia tidak jadi melakukan hajatnya. Kemudian, hadis ini ada lanjutannya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama kafaratu dzalik? Wahai Rasulullah, apa kafarahnya? Apa doanya? Qala taqul, hendaklah kalian ucapkan, Allahumma la tayra illa tayruka. Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Engkau tetapkan. Wala khaira illa khairuka, dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang Engkau tetapkan. Wala ilaha illa anta, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Perhatikan jemaah sekalian,
ini doa untuk kembali memperbaharui tauhid kita. Kalau muncul lintasan-lintasan pikiran takut sial atau merasa beruntung, maka bacalah Allahumma la tayra illa tayruka wala khaira illa khairuka wala ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Engkau tetapkan, dan tidak ada keberuntungan, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang Engkau tetapkan, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Berdasarkan hadis-hadis tentang takut sial yang telah kita sebutkan, Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan, maka untuk mengobati penyakit takut sial ini dengan 3 hal. Yang pertama, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidaklah seorang dari kami kecuali terancam dengan takut sial ini, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Ini yang pertama, bergantung hati hanya kepada Allah. Yakin hanya Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Yang kedua, al-mudi wa adamu ta'athur biha. Kata Syekh, tetap lakukan yang menjadi hajat kita dan jangan terpengaruh dengan takut sial ini. Wala tadhhar ala tasarrufatika, jangan pula nampak dalam tindakanmu. Jadi jangan kita melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan kita takut pada kesialan. Wa maka annahu wujidat, maka lakukan seperti tidak ada apa-apa. Tidak ada kekhawatiran untuk takut sial. Ini yang kedua, lakukan hajat kita. Jangan pedulikan apapun kecuali satu yang harus kita takutkan, yaitu murka Allah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Itu saja. Maka kita harus selalu bertobat dan istighfar. Yang ketiga kata beliau, antad'u bihadhihi da'awat alwarida fil ahadits. Engkau berdoa dengan doa-doa yang terdapat dalam hadis, di antaranya Allahumma la tayra illa tayruka wala khaira illa khairuka wala ilaha illa anta. Bacalah doa ini, insyaallah taala Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Karena bisa juga jemaah sekalian, orang itu ditipu oleh setan. Ketika dia melakukan aktivitas di hari tertentu, setan datang mengganggunya. Sehingga dia mengira memang itu betul-betul hari sial. Maka hati-hati. Inilah 3 obatnya agar kita selamat dari syirik ini. Baik, ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, bertabarruk, mencari berkah atau ngalap berkah dari benda-benda yang dianggap keramat. Apakah itu keris? Bahkan ada yang menganggap kotoran kerbau bule itu bisa mendatangkan keberkahan. Maka ini termasuk syirik. Dia masih sejenis dengan syirik sebelumnya, yaitu syirik dalam sebab. Kita harus meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu memberikan keberkahan kepada kita. Karena hanya Dia yang Maha berkah. Hanya Allah pula yang Maha mampu menetapkan sesuatu itu memiliki berkah. Ya, sebagai contoh jemaah sekalian, bulan-bulan haram adalah bulan berkah. Siapa yang tetapkan? Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum, kata Allah. Di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia. Keberkahan lebih banyak Allah berikan padanya. Begitu pula tempat yang penuh berkah. Disebut juga tanah haram, Makkah dan Madinah. Terutama masjidnya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Maka jemaah sekalian, ini semua Allah yang tetapkan. Hanya Allah yang bisa, hanya Allah yang berhak menetapkan sesuatu itu mengandung berkah. Ini yang pertama yang harus kita miliki kalau mau mencari berkah. Ada dalilnya bahwa sesuatu itu memiliki berkah. Yang kedua juga harus mengikuti cara syariat dalam mencari berkah. Bagaimana caranya kita mencari berkah di bulan haram? Khususnya di bulan Muharram, memperbanyak amal soleh. Dan di bulan Muharram lebih ditingkatkan untuk puasa. Sebagaimana hadis kita sebutkan di awal tadi, Rasulullah SAW menegaskan, afdalus siyam ba'da Ramadan,
Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah berpuasa sunnah di bulan Allah Al-Muharram. Jadi jangan kita buat-buat amalan-amalan sendiri untuk mencari berkah. Ikuti petunjuk Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita harus yakini sesuatu itu hanya sebab keberkahan. Apabila ada dalil yang menunjukkan itu memiliki berkah. Yang memberikan berkah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang mencari berkah dengan benda-benda keramat atau bahkan dengan kotoran kerbau bule tidak terpenuhi 3 syarat ini. Tidak ada dalil bahwa itu mengandung berkah. Tidak pula ada dalil yang menunjukkan cara mencari berkah. Tidak pula mereka yakini Allah yang memberikan keberkahan. Kalaupun mereka yakini Allah memberikan keberkahan dan itu hanya sebab masih syirik, yaitu syirik kecil. Jadi sama dengan pembahasan sebelumnya. Meyakini sesuatu mendatangkan keberkahan, hukumnya syirik, bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Syirik besar, kalau diyakini sesuatu itu mendatangkan berkah dengan sendirinya, bukan Allah yang memberikan berkah. Dan syirik kecil kalau diyakini sesuatu itu hanya sebab. Kenapa dikatakan syirik kecil? Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab keberkahan. Dan di antara dalil jemaah sekalian yang menjelaskan bahwa mencari berkah dari benda-benda apapun itu yang tidak ditetapkan oleh syariat sebagai benda yang mengandung berkah, meyakininya mengandung berkah, meminta berkah, mengharap berkah darinya adalah syirik. Di antaranya hadis Al-Harits bin Auf Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Beliau menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila Hunain marra bisyajaratin lil musyrikin yuqalu laha dzatu anwat yu'allikuna 'alaiha aslihatahum. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar menuju perang Hunain melewati sebuah pohon milik orang-orang musyrik yang mereka sebut dzatu anwat, yaitu pohon yang mereka gantungkan padanya senjata-senjata mereka. Dengan harapan apa? Senjata mereka menjadi sakti, menjadi senjata bertuah, memiliki berkah. Ini semuanya khurafat orang-orang musyrik sejak dulu. Nggak ada itu benda-benda sakti, benda pusaka, benda bertuah, itu tidak ada. Itu hanya khurafat orang-orang musyrik. Benda-benda semua itu sama. Keris itu sama saja. Boleh kita jadikan hiasan, tidak masalah. Boleh juga kita gunakan untuk sekedar potong bawang, tomat, dan makanan yang lainnya. Nggak ada keistimewaan apapun dibanding benda-benda yang lain. Nggak ada itu benda-benda pusaka. Ini hanya keyakinan orang-orang musyrik dahulu. Faqalu, maka ada sekelompok orang yang baru masuk Islam, mereka pun berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, tolong tetapkan untuk kami pohon dhatu anwat untuk menggantungkan senjata-senjata kami sebagaimana milik mereka untuk mencari berkah dari pohon itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah, maha suci Allah. Artinya maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Hadza kama qala qaum Musa. Ini seperti yang diucapkan oleh kaum Nabi Musa alaihi salam. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung untuk kami sembah sebagaimana patung-patung milik mereka. Jadi itu yang mereka katakan kepada Musa tatkala mereka berjalan baru saja diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan dari tenggelam di laut. Ketika mereka melihat orang-orang menyembah berhala, mereka pun pingin seperti itu. Maka apa jawab Nabi Musa alaihissalam? Qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Lihat, kebodohan inilah penyebab manusia terjerumus dalam kesyirikan dan kekufuran dan perbuatan-perbuatan dosa. Maka Nabi SAW menyamakan antara meyakini dan mengharap berkah dari benda-benda dengan menyembah berhala.
Walladzi nafsi biyadihi latarkabunna sunnata man kana qablakum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti tradisi-tradisi, budaya-budaya orang-orang musyrik sebelum kalian. Maksudnya beliau mengingatkan kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengikuti tradisi-tradisi jahiliyah tersebut. Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan pelajaran penting dari hadis ini, anna tabarruka bil ashjar syirkun wa mithluha al ahjar wa ghairuha. Bahwasanya mencari berkah dengan pepohonan adalah syirik, dan semisal dengan itu adalah batu-batuan, dan selain itu semua benda-benda yang tidak ada dalilnya menunjukkan itu mengandung berkah, tapi kita meyakini itu ada berkahnya, maka seakan kita memposisikan diri kita setara dengan Allah yang maha mampu menentukan sesuatu sebagai sebab keberkahan. Iya. Jadi hadis ini jelas bahwa mencari berkah, mengharapkan berkah, meminta berkah, meyakini sesuatu memiliki berkah, padahal tidak ada dalilnya yang menunjukkan itu mengandung berkah adalah syirik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, termasuk syirik sekaligus juga bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Al-Muharram adalah mengadakan upacara sesajen. Ritual-ritual yang mereka lakukan dalam upacara sesajen itu termasuk bid'ah mengada-ada dalam agama, menambah-nambah di dalam agama. Karena sesuatu kalau diyakini sebagai bagian dari amalan yang harus dilakukan, apalagi dilakukan dengan penuh kekhusyukan, maka ini menyerupai amalan agama. Menyerupai amalan agama itu adalah bid'ah kalau tidak berdasarkan dalil. Dan di dalamnya terkandung banyak kesyirikan. Di dalamnya terkandung banyak kesyirikan. Paling tidak ada 5 bentuk kesyirikan dalam upacara-upacara sesajen itu. Yang pertama, mereka meyakini upacara itu dipersembahkan kepada satu makhluk yang mereka yakini sebagai raja atau ratu di laut mereka, di gunung mereka, di sungai mereka, di bumi mereka. Mereka yakini dia adalah penguasa di situ yang dapat memberikan kepada mereka keamanan dan menghindarkan mereka dari mara bahaya. Ini termasuk syirik. Karena yang menguasai seluruh alam ini hanya Allah. Yang maha mampu menganugerahkan kepada kita nikmat keamanan dan menghindarkan kita dari segala mara bahaya hanya Allah. Kok mereka meyakini ada makhluk tertentu yang mereka juga mungkin gak pernah lihat, cuma khayalan, cuma mitos, cuma cerita turun-temurun, diyakini sebagai penguasa di laut mereka. Padahal jemaah sekalian, yang lebih parah lagi sebenarnya yang mereka yakini sebagai penguasa itu adalah setan. Mereka sebut Ratu Pantai Selatan, Kiai Sapu Jagat dan lain-lain. Itu setan-setan yang tinggal di situ untuk menyesatkan mereka, mengganggu mereka sehingga mereka takut kepadanya. Dan kalau kita tawakal kepada Allah, maka setan-setan itu tidak akan bisa mengganggu kita. Ini yang pertama, meyakini ada makhluk yang menguasai tempat itu yang bisa memberikan keamanan dan menghindarkan dari mara bahaya. Lebih parah lagi yang diyakini adalah setan-setan yang ada di situ. Yang kedua, mereka melakukan berbagai macam ritual dengan niat untuk pengagungan dan pendekatan diri kepadanya. Dan ini hakikat ibadah. Kita beribadah kepada Allah dengan amalan-amalan untuk apa? Untuk mengagungkan Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Ketika mereka melakukan itu untuk selain Allah, maka itu adalah peribadahan kepadanya. Sehingga itu termasuk syirik. Yang ketiga, mereka juga menyembelih untuk setan-setan tersebut sebagai sesajen, sebagai persembahan kepadanya. Padahal menyembelih itu ibadah. Fasholli lirabbika wanhar. Allah menegaskan, maka salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Tetapi mereka menyembelih untuk selain Allah. Maka
berarti mereka telah beribadah kepada selainnya. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan di balik penyembelihan itu juga ada dosa yang lain, yaitu pemborosan harta. Ada yang memboroskan harta dengan cara 1 ekor kambing dilempar ke laut. Dan itu juga zalim kepada kambing. Padahal itu harta, jemaah sekalian. Makanan. Kok disia-siakan begitu saja? Ada yang ngeles, katanya mau beri makan ikan. Ikan gak perlu dengan itu. Padahal yang sesungguhnya mereka ingin beri makan kepada setan itu. Setan pun gak perlu sebenarnya, cuma ingin menyesatkan mereka. Ada yang kepalanya saja, kepala kerbau atau kepala sapi dibuang ke laut. Itu juga sama pemborosan harta. Kalaupun dagingnya atau sisa badannya mereka makan, maka ini juga penyimpangan atau kesesatan yang lain, dosa yang lain, yaitu memakan sembelihan yang haram. Sembelihan yang ditujukan untuk selain Allah. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Allah mengharamkan atas kalian untuk memakan sembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah. Jadi mereka makan yang haram. Kalau mereka makan sisanya, hanya kepalanya mereka buang, atau mereka tanam di sebuah daratan atau di kaki gunung. Lalu sisa badannya mereka makan. Ini makanan yang haram. Iya. Tapi kalau nggak dimakan boros, jadi serba salah. Mau dibuang pemborosan harta, dimakan haram. Jadi maju mundur kena dosa. Dan dosa terbesarnya adalah syirik. Mempersembahkannya untuk selain Allah. Walaupun mereka sebut bismillah nggak ada pengaruh. Apalagi kalau mereka sebut dengan nama setannya itu, maka syiriknya bertambah. Kemudian yang keempat, mereka juga berharap dan bertawakal, bergantung hati kepada setan-setan itu agar dilindungi dari mara bahaya. Dan lebih parah lagi jemaah sekalian, ketika terjadi bahaya, bukannya taubat, malah tambah berbuat syirik. Sebagian orang yang masih mengaku muslim, orang-orang musyrik di zaman jahiliyah masih lebih baik daripada mereka. Karena Allah mengabarkan tentang orang musyrik di zaman jahiliyah, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Tatkala mereka naik kapal, mereka takut tenggelam, maka mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan semua ibadah mereka hanya untuk Allah. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Namun ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, mereka kembali mempersekutukan Allah. Jadi orang-orang musyrik dahulu, yang disebut mereka hidup di zaman jahiliyah, zaman kebodohan, ternyata mereka melakukan syirik hanya ketika mereka dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang. Saat mereka ditimpa kesusahan, mereka ingat Allah. Mereka kembali kepada Allah, mereka bertobat, mereka tinggalkan berhala-berhala mereka. Tapi ada sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Saat ditimpa musibah, bukannya tobat, bukannya sadar, malah tambah berbuat syirik. Malah mereka mengatakan, kayaknya sesajen yang kemarin masih kurang. Maka Ratu Pantai Selatan marah. Kita bikin lebih besar lagi ritualnya, na'udzubillah. Bukannya tobat, malah tambah berbuat syirik. Iya. Kemudian yang kelima jemaah sekalian, mereka juga takut kepada setan-setan itu. Terutama kalau tidak dipersembahkan sesajen. Mereka khawatir setan-setan itu akan bisa menimpakan kemudaratan kepada mereka yang hanya mampu diberikan oleh Allah. Seperti menimpakan tsunami, gempa bumi, awan panas dari gunung. Ini adalah syirik. Makanya Allah tegaskan, wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Jadi inilah 5 bentuk kesyirikan minimalnya yang terkandung di dalam upacara sesajen. Di situ sudah ada kesyirikan, sudah ada bid'ah, sudah ada juga maksiat, pemborosan harta, makan yang haram, dan lain-lain. Tapi bagaimana setan menipu manusia untuk melakukan upacara itu? Setan mengatakan, itu tradisi yang bagus, itu budaya nenek moyang, itu kearifan lokal. Itu wisata budaya. Kalau perlu kita kembangkan agar banyak orang datang berwisata ke daerah kita. Maka ini diantara tipuan setan kepada manusia.
yang buruk ditampakkan sebagai sebuah kebaikan. Sebaliknya yang baik ditampilkan sebagai sebuah keburukan. Hati-hati. Yang keempat, jemaah sekalian, termasuk bid'ah mengada-ada, menambah-nambah dalam agama, yaitu menambah perayaan suatu hari, seperti perayaan Tahun Baru Islam atau Hari Raya Anak Yatim. Ini termasuk mengada-ada dalam agama. Tidak ada dalilnya. Termasuk bid'ah sekaligus juga tasyabbuh, menyerupai orang-orang musyrik. Kenapa? Karena perayaan suatu hari dalam Islam ditetapkan oleh dalil, nggak boleh kita tambah-tambahi. Dan Rasulullah SAW telah melarang semua perayaan selain yang ditetapkan oleh syariat. Di antaranya ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata walahum yaumani yal'abuna fihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama mendatangi kota Madinah, maka penduduk kota Madinah memiliki 2 hari raya yang mereka bermain bersenang-senang pada kedua hari raya tersebut. Faqal, lalu beliau bersabda, ma hadhanil yaumani, apa 2 hari raya ini? Qalu, lalu mereka menjawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Ya Rasulullah, ini hari kami bermain-main merayakannya sudah semenjak masa jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Sesungguhnya Allah telah menggantikan 2 hari raya kalian ini dengan yang lebih baik daripadanya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Dalam riwayat yang lain disebutkan, nama hari raya mereka ketika itu adalah An-Nairuz wal Mahrajan. Ini sebenarnya hari raya orang-orang Majusi Persia, tapi kemudian diadopsi oleh orang-orang musyrik Arab. Maka Rasulullah SAW melarang semua bentuk hari raya apapun atau hari yang dirayakan secara berulang-ulang setiap tahun ataupun setiap bulan, setiap pekan dan seterusnya, selain daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Tapi agama Bahai mereka menghidupkan kembali hari raya An-Nairuz menurut mereka. Baik. Kemudian Syekh Dr. Abdullah At-Tuwaijiri dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Bid'ah Al-Hauliyah, Bid'ah Tahunan. Ini sebuah kitab yang sangat bagus, disertasi doktor, berisi tentang bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang selama 1 tahun. Jadi beliau kumpulkan bid'ah selama 1 tahun. Maka beliau jelaskan, termasuk bid'ah yang dilakukan tahunan adalah perayaan 1 Muharram atau Tahun Baru Islam. Dan beliau jelaskan juga sejarahnya. Siapa yang pertama melakukan itu? Ternyata orang-orang Syiah. Beliau mengatakan, fi bidayati kulli sanatin hijriyah tahtafilu ba'du duwal al-islamiyah bi'idi ra'sis sanah fatu'atilul a'mal fil yaum as-sabiq lahu wal yaum al-lahiq lahu. Di awal tahun Hijriyah, maka sebagian negeri, kata beliau, negeri Islam, merayakan hari tahun baru. Sampai ada yang meliburkan pekerjaan. Bahkan hari sebelumnya dan hari setelahnya juga diliburkan. 3 hari libur. Walaysa lihtifalihim hadha ayat mustanadin syar'iyyin. Dan tidak ada landasan syar'i sedikit pun bagi mereka dalam perayaan ini. Jadi walaupun ini banyak yang merayakan, tapi kita tidak melihat pada banyaknya orang, tapi melihat kepada dalil, maka tidak ada dalilnya. Wa innama huwa hubbut taqlid wal musyabah lil yahud wan nasarah fi ihtifalatihim, melainkan itu hanyalah kesukaan untuk taklid, ikut-ikutan saja, dan juga itu termasuk menyerupai Yahudi dan Nasrani dalam perayaan-perayaan mereka. Lihat, orang-orang Yahudi Nasrani merayakan
tahun baru mereka tanggal 1 Januari. Kalau tahun baru Islam saja kita tidak disyariatkan untuk merayakan dan itu termasuk bid'ah, maka lebih-lebih lagi tahun baru mereka. Jadi ini bid'ah sekaligus tasyabbuh. Wa awwalu man ihtafala bi ra'si sana al-hijriyah hasab at-tila'i al-mahdud hum nasiri al-bid'ah hukamud daulah al-ubaidiyah al-fatimiyah fi Mesir. Dan yang pertama merayakan tahun baru hijriyah sesuai dengan yang aku teliti dari kitab-kitab para ulama dahulu, dari buku-buku sejarah, yang pertama merayakannya adalah para penolong bid'ah, yaitu pemerintah negara Ubaidiyah Fatimiyah yang dulu pernah berkuasa di Mesir, yaitu dinasti Syiah yang diruntuhkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala. Makanya jemaah sekalian, orang-orang Syiah itu mereka sangat benci dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Padahal bagi Ahlus Sunnah beliau adalah pahlawan Islam. Dan hebatnya Salahuddin Al-Ayyubi sebelum berhadapan dengan pasukan salib, beliau menghabisi dulu daulah Fatimiyah, negara Syiah yang pernah berkuasa di Mesir ketika itu. Sebelum menghadapi pasukan salib, mereka lebih dulu beliau habisi. Kenapa? Karena beliau khawatir mereka akan menikam beliau dari belakang saat berhadapan dengan pasukan salib. Dan mereka juga membantu pasukan salib ketika mau menyerang kaum muslimin di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Sebagaimana mereka membantu Genghis Khan untuk menghabisi kaum muslimin sehingga runtuh daulah Abbasiyah di Irak dan khalifah, keluarganya, menteri-menterinya, ulamanya disembelih oleh pasukan Genghis Khan, pasukan Mongol ketika itu. Karena bantuannya orang-orang Syiah. Pasukan Mongol waktu itu khawatir, nggak berani sebenarnya menyerang daulah Abbasiyah, pusat pemerintahan Islam ketika itu. Tapi orang-orang Syiah dari dalam membuat makar. Dan ini gara-gara khalifah mengangkat mereka sebagai orang kepercayaan. Ada yang diangkat jadi menteri, ada yang diangkat jadi penasehat. Maka mereka ini memberi saran kepada khalifah supaya menghemat pengeluaran negara, tentara harus dikurangi. Bayangkan jemaah sekalian, yang bersiaga di Baghdad di awal pemerintahan Al-Abbasiyah lebih dari 100.000 pasukan. Ketika mendapatkan nasihat-nasihat, masukan-masukan dari orang-orang Syiah, khalifah terus mengurangi pasukan sampai tersisa 10.000 saja, barulah mereka mengabarkan kepada orang-orang Mongol, Tatar, Genghis Khan, pasukan-pasukan Genghis Khan, mungkin di zaman itu dianya sudah mati, pasukan-pasukannya, anak-anaknya, keturunannya, untuk menyerang Baghdad. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Sejarah mencatat luar biasa. Banjir darah di kota Baghdad ketika itu. Iya. Jadi kita kalau bicara Syiah, maka berarti kita berbicara tentang darah kaum muslimin yang mereka tumpahkan. Jadi ini fakta sejarah. Yang pertama mengadakan hari raya atau hari perayaan 1 Muharram itu adalah orang-orang Syiah. Baik. Jadi Rasulullah SAW melarang semua bentuk perayaan apapun, sama saja itu Muharram atau Isra Mi'raj, Maulid dan lain-lain, karena syariat menetapkan hanya Idul Adha dan Idul Fitri. Ditambah lagi jemaah sekalian, dalam perayaan-perayaan tersebut masih banyak kemungkaran yang lain. Ada zikir-zikir dan doa-doa yang mereka buat-buat. Mungkin juga ada ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan wanita. Mungkin juga ada penceramah yang menyampaikan hadis-hadis lemah dan palsu, bahkan syirik dan bid'ah. Mungkin juga ada lagu-lagu, nyanyian dan alat-alat musik. Dan lebih parah lagi, dicampur dengan zikir-zikir, berzikir sambil menyanyi, bermain musik sambil bersalawat. Subhanallah. Ini sebenarnya walaupun mereka tidak bermaksud, tapi mengandung pelecehan terhadap zikir dan salawat. Karena maksiat, musik itu maksiat. Bagaimana bisa dilakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dilantunkan bersama zikir dan salawat. Kalau dia musik saja maksiat, kalau dicampur dengan salawat dan zikir, maksiat plus bid'ah. Jadi tidak menjadi islami, malah bertambah kemungkarannya. Itu maksiat plus bid'ah. Dan bahkan sebagian ulama Syafi'iyah itu membid'ahkan musik
secara mutlak. Membid'ahkan musik secara mutlak. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam beberapa kitab beliau. Ada lagi yang melakukan pawai obor di jalan, ini bikin macet jalan, pemborosan harta, ada yang membakar petasan dan lain-lain. Masih banyak kemungkaran yang terkandung di dalamnya. Baik, ini yang keempat. Yang kelima, perayaan hari kesedihan atau ratapan kematian yang dilakukan oleh orang-orang Syiah pada hari Asyura 10 Muharram. Ini termasuk bid'ah yang besar yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Meratapi, menangisi, menyakiti diri karena kematian Al-Husain. Padahal jemaah sekalian, kalau kita baca sejarah, Al-Husain wafat akibat ulah mereka. Mereka dari Irak, dari Karbala ketika itu, mengirimkan surat-surat yang sangat banyak kepada Al-Husain di kota Madinah. Agar Al-Husain bergabung dengan mereka karena mereka siap dipimpin oleh beliau. Mereka akan mendukung beliau. Ketika Al-Husain terpengaruh, banyak ulama-ulama besar dari generasi sahabat yang masih hidup, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mencegah beliau, menasihati beliau untuk tidak pergi. Namun akhirnya beliau berangkat. Sampainya beliau di Karbala, dihadang oleh pasukan gubernur Irak yang zalim, dan itu tidak disetujui oleh khalifah ketika itu. Sampai akhirnya mereka membunuh Al-Husain. Ini adalah pasukan yang zalim terhadap cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang pemimpin para pemuda surga, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Tapi pertanyaannya, kemana orang-orang Syiah yang mengundang beliau? Mereka semuanya lari ketakutan. Tidak ada yang berani menolong Al-Husain. Mereka adalah kaum pengkhianat. Kok sekarang mereka bersedih? Maka kita pun tahu, itu adalah air mata palsu. Kesedihan yang dusta. Karena hakikatnya mereka yang menyebabkan kematian Al-Husain. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani rahimahullahu ta'ala mengatakan, wasara syaitan bisababi qatlil Husain radhiyallahu anhu yuhdithu linnasi bid'atain. Dengan sebab terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, maka setan memunculkan untuk manusia dua bid'ah. Yang pertama, bid'atul huzni wan nauh yauma Asyura. Bid'ah bersedih dan meratapi kematian Al-Husain di hari Asyura 10 Muharram. Dan ketahuilah jemaah sekalian, sesungguhnya Al-Husain pasti berlepas diri dari orang-orang Syiah. Kenapa? Karena meratapi mayit itu sendiri adalah dosa besar. Banyak sekali hadis yang menyebutkan celaan, cercaan terhadap dosa ini. Di antaranya dalam riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna." Ada 4 dosa pada umatku yang sebenarnya termasuk perkara jahiliyah namun belum mereka tinggalkan. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab. Berbangga dengan keturunan. Saya keturunan bangsawan, kalian rakyat jelata. Saya darah biru, kalian merah. Berbangga-bangga dengan keturunan. Dengan bangsanya, dengan negaranya sama. Dengan sukunya sama. Ini termasuk jahiliyah. Tidak boleh kita berbangga dengan apapun kecuali satu, yaitu Islam. Tidak ada yang lain yang pantas dibanggakan. Karena hanya dengan Islam kita selamat. Kita mau dari suku manapun, bukan jaminan keselamatan kita. Yang menjadi jaminan keselamatan kita hanya Islam. Yang kedua, watta'nu fil ansab. Mencerca atau mencela nasab. Jadi di samping dia membanggakan nasabnya, dia mencela nasab orang lain. Ini termasuk jahiliyah. Yang ketiga, wal istisqa bin nujum. Menisbatkan hujan kepada bintang. Dan ini syirik. Wan niyaha, yang keempat, meratapi mayit. Ini termasuk jahiliyah yang dihidupkan oleh orang-orang Syiah, dan setelah masuk bulan Muharram mereka lebih meningkatkan syiar-syiar dakwah mereka. Jadi hati-hati jemaah sekalian, seringkali kita dapatkan
Orang-orang Syiah selalu memanfaatkan bulan Muharram, terutama hari Asyura, untuk menyebarluaskan syiar-syiar mereka lebih luas lagi. Pernah lihat di YouTube ya? Mereka menyakiti diri mereka untuk meratapi dan bersedih atas kematian Al-Husain. Sampai berdarah-darah, sampai anak kecil pun mereka sakiti. Na'udzubillah. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalu min qatiranin wa dir'u min jarabin." Seorang wanita yang meratapi mayit. Disebut wanita karena kebanyakan yang meratapi mayit adalah kaum wanita. Dan sampai hari ini sangat disayangkan masih terjadi. Seorang wanita ketika wafat orang yang dia cintai, dia menangis keras, meraung-raung. Ini termasuk meratapi mayit. Apalagi sampai menyakiti diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Namun hadis ini berlaku juga bagi laki-laki. Disebut wanita karena kebanyakan wanita yang melakukannya. Kata Nabi SAW, seorang wanita yang meratapi mayit, kemudian dia tidak bertobat sebelum mati, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan menggunakan pakaian dari ter dan baju tameng dari penyakit kudis. Na'udzubillah, ini dosa besar. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan bagian dari kami orang yang ditimpa musibah kemudian dia menampar-nampar pipih, menyakiti dirinya sendiri, menyakiti tubuhnya sendiri, dan merobek-robek pakaian dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Juga dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqah." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari seorang wanita yang ketika ditimpa musibah dia teriak-teriak, histeris, meraung-raung. Jemaah sekalian, menangis boleh, tapi jangan histeris, jangan meraung-raung. Jangan ngomel-ngomel. Ini termasuk meratapi mayit. Kata sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang melakukan ini ketika ditimpa musibah. Begitu pula beliau berlepas diri dari wanita yang memotong rambut dan mencabik-cabik pakaiannya ketika ditimpa musibah. Untuk bersedih dia potong rambutnya, bahkan ada sampai yang mencukur pelontos, dan dia merobek-robek pakaiannya, maka ini termasuk meratapi mayit. Jadi justru meratapi mayit itu adalah dosa yang sangat besar yang dilarang keras oleh Rasulullah SAW. Tapi oleh orang-orang Syiah malah mereka jadikan sebagai sebuah bentuk ibadah mereka dan perayaan mereka. Na'udzubillah. Kemudian yang keenam jemaah sekalian, termasuk bid'ah, kebalikan daripada yang kelima, yaitu merayakan hari kebahagiaan. Ini yang dilakukan oleh An-Nawasib atau An-Nasibah. Mereka adalah kelompok pembenci Ahlul Bait. Kalau Syiah, kelompok yang mengaku-ngaku cinta kepada Ahlul Bait. Jangan kita percaya dengan cinta mereka, hanya mengaku-ngaku saja. Tapi mereka menyelisihi Ahlul Bait. Bahkan mereka membenci mayoritas Ahlul Bait, hanya Ahlul Bait tertentu saja. Dan mereka menyakiti serta membenci para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para istri beliau yang sudah dijamin masuk surga, tapi sangat dibenci oleh orang-orang Syiah. Nah sebaliknya, ada golongan yang dengan tegas menyatakan kebencian kepada Ahlul Bait, mereka disebut golongan An-Nasibah atau An-Nawasib. Maka bid'ah yang mereka lakukan di bulan ini adalah merayakan hari kebahagiaan. Sebagaimana lanjutan ucapan Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, wa kadzalika bid'atus surur wal farh. Bid'ah yang kedua yang dimunculkan oleh setan dengan sebab kematian Al-Husain adalah bid'ah bergembira dan berbahagia di bulan Muharram. Artinya mereka bergembira dan berbahagia karena kematian Al-Husain. Na'udzubillah. Maka Ahlus Sunnah di tengah-tengah, Ahlus Sunnah mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW, mencintai Al-Hasan dan Al-Husain, mencintai seluruh istri-istri Nabi Muhammad SAW, mencintai seluruh keturunan beliau SAW yang beriman kepada Allah. Tapi
Ahlus Sunnah tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas kepada mereka seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Baik. Kemudian yang ketujuh, mengkhususkan hari untuk saling maaf-memaafkan. Maka ini termasuk menambah-nambah di dalam agama. Karena tidak ada dalam syariat hari khusus. Apakah satu Muharram, Idul Fitri, atau menjelang Idul Fitri, bulan Ramadan atau menjelang Ramadan, untuk saling maaf-memaafkan. Saling maaf-memaafkan itu hal yang baik. Tapi ini adalah keharusan yang hendaklah kita lakukan sepanjang hidup kita. Itu pun kalau kita punya salah kepada orang. Kita minta maaf kepadanya. Kalau kita menzolimi dia, dan itu termasuk syarat bertobat. Allah tidak akan menerima taubat kita jika menzolimi orang sebelum minta pemaafannya atau penghalalannya. Jadi bukan syariat khusus di hari-hari khusus. Jika diyakini itu adalah sebuah syariat khusus, maka itu bid'ah. Tapi kalau kebetulan dilakukan bertepatan dengan hari itu, maka tentu bukan termasuk bid'ah, bahkan dianjurkan dalam syariat. Lalu bagaimana dengan ucapan selamat tahun baru Hijriah? Maka jamaah sekalian, ulama beda pendapat tentang ini. Sebagian ulama melarang secara mutlak, karena memang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Sebagian ulama lagi mengatakan itu hanyalah adat kebiasaan, tidak masuk dalam amalan agama, sehingga hukum asalnya adalah mubah. Tapi kalau diyakini sebagai bagian dari ajaran agama menjadi bid'ah, karena tidak ada dalilnya. Sesuatu yang mubah tapi diyakini sebagai sebuah sunnah misalkan, atau bahkan wajib, padahal tidak ada dalil yang mencontohkannya atau memerintahkannya, maka itu menjadi bid'ah. Itu menjadi bid'ah. Jadi hati-hati. Jadi ada perbedaan pendapat ulama, kita hindari itu lebih baik. Iya. Kemudian yang ke-8, mengkhususkan hari untuk ibadah dan doa tertentu di awal dan akhir tahun Hijriah. Maka ini termasuk menambah-nambah di dalam agama, termasuk bid'ah. Di antaranya dijelaskan oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala dalam kitab beliau Tashihud Du'a mulai halaman 107. Beliau mengatakan termasuk bid'ah du'a'u awwalis sanah, doa awal tahun. Kata beliau, la yathbutu fi syar'i syai'un min dzikrin aw du'ain li awwalil am. Tidak ada hadis sahih, tidak ada dalil sahih dalam syariat satupun yang menunjukkan adanya zikir atau doa di awal tahun. Wa huwa awwalu yaumin aw lailatin min syahri Muharram, yaitu hari pertama atau malam pertama dari bulan Muharram. Kata beliau tidak ada dalil sahih. Memang ada sebuah hadis, namun ulama beda pendapat tentang kesahihan hadis tersebut. Sebagian mendoifkannya, sebagian mensahihkannya. Pendapat yang lebih kuat insya Allah hadis tersebut doif, lemah. Andai hadis itu sahih sekalipun, maka yang disyariatkan hanyalah doa awal bulan, bukan doa awal tahun. Sebagaimana dalam kebanyakan riwayat disebutkan doa awal bulan. Idza ra'al hilal, ketika melihat hilal, artinya ketika masuk awal bulan, bukan awal tahun. Dan itu ditambah dengan fakta sejarah bahwa penetapan awal tahun tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Tidak pula ada di zaman Abu Bakar. Baru terjadi di zaman Umar. Jadi nggak ada dikenal Muharram sebagai awal tahun Hijriah di masa Nabi SAW. Tidak pula di masa Abu Bakar. Jadi nggak mungkin ada doa awal dan akhir tahun. Karena awal dan akhir tahun di masa Rasulullah SAW hidup itu nggak dikenal. Itu baru ditetapkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk kepentingan muamalah, bukan untuk kepentingan ibadah, tapi untuk kepentingan muamalah. Sebagaimana kata Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, penetapan awal dan akhir tahun Hijriah
itu bukan untuk kepentingan ibadah, melainkan kepentingan muamalah. Ditetapkan oleh Umar untuk kalender umat Islam awal dan akhir tahun Hijriah. Baik. Kemudian beliau juga mengatakan, wa qad ahdatsan nas fihi minad du'a wa dzikir wa dzikriyat wa tabadul at-tahani wa saum awwal yaumin minas sanah. Dan manusia, yakni sebagian orang, mengada-adakan doa padanya, doa khusus. Wa dzikir, begitu pula zikir, wa dzikriyat, dan penyebutan tentang kenangan-kenangan, wa tabadul at-tahani, dan saling mengucapkan selamat. Ya, beliau termasuk yang membid'ahkan saling mengucapkan selamat awal Muharram, sebagaimana sudah kita sebutkan di poin yang ke-7 tadi. Wa saumi awwali yaumin minas sanah, dan juga berpuasa di hari pertama. Maksudnya hari pertama diyakini ada puasa khusus, padahal hanya ada puasa umum, yaitu dianjurkan memperbanyak puasa bulan Muharram. Yang khusus itu hanyalah tanggal 10 dan tanggal 9. Wa ihya'i lailati awwali yaumin min Muharram. Begitu pula menghidupkan malam pertama bulan Muharram, dihidupkan dengan amal-amal ibadah. Bis salati wa dzikri wa du'a, apakah dengan salat, dengan zikir maupun doa. Wa saumi akhir yaumin minas sanah. Begitu pula termasuk bid'ah, kata beliau, berpuasa di hari terakhir dari tahun itu. Jadi satu hari sebelum 1 Muharram mereka berpuasa untuk penutupan tahun. Maka ini termasuk menambah-nambah di dalam agama. Ila ghairi dzalika mimma la dalila alaih, dan lain-lain yang tidak berdasarkan dalil. Kemudian beliau sebutkan juga doa akhiris sanah, termasuk bid'ah doa akhir tahun. La yathbutu fi syar'i syai'un min du'ain aw dzikrin li akhiril am. Tidak ada satu dalil pun dalam syariat doa atau zikir untuk akhir tahun. Wa qad ahdatsan nasu fihi minad du'a wa rattabu ma lam ya'dzam bihi syar'u fa huwa bid'atun la asla lahu. Dan sebagian manusia telah mengada-adakan doa penutupan tahun, mereka buat-buat sendiri, lafaz-lafaz khusus dan berbagai macam bid'ah padanya yang tidak ada dalam syariat, yang tidak diizinkan oleh syariat, maka itu termasuk bid'ah, tidak ada asalnya. Baik, ini keterangan Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala dalam kitab beliau Tashihud Du'a halaman 107 108. Yang ke-9, termasuk keyakinan yang bid'ah adalah meyakini amalan diangkat di akhir tahun. Jadi satu hari sebelum masuk bulan Muharram diyakini amalan diangkat di akhir tahun. Makanya banyak orang kemudian berlomba-lomba beramal di akhir tahun maupun di awal tahun. Maka ini termasuk keyakinan yang tidak berdasarkan dalil. Bahkan sebagaimana yang kita jelaskan tadi, penetapan awal dan akhir tahun itu terjadi di masa Umar. Itu pun bukan karena kepentingan ibadah, melainkan kepentingan muamalah. Tidak ada di zaman Nabi SAW. Bagaimana mungkin ada amalan awal dan akhir tahun? Padahal itu belum ada di masa Rasulullah SAW, penetapan awal dan akhir tahun. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan kapan amalan itu diangkat. Kata beliau, amalul am yurfa'u fi Sya'ban kama akhbara bihi as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amalan setahun itu diangkat di bulan Sya'ban, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu syahrun turfa'u fihi al-a'mal fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'imun. Bahwasannya bulan Sya'ban itu amalan-amalan diangkat kepada Allah, maka aku ingin tatkala amalanku diangkat dan aku sedang berpuasa. Maka dianjurkan juga memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Wa yu'radu amalul usbu yaumal itsnain wal khamis. Sedangkan amalan pekanan itu diangkat pada hari Senin dan Kamis. Kama tsabata dzalika fi sahih Muslim, sebagaimana terdapat dalam sahih Muslim. Makanya dianjurkan juga berpuasa Senin Kamis.
Wa amalul yaum yurfa'u fi akhirih qabla al-lail. Wa amalul lail fi akhirih qabla an-nahar. Sedangkan amalan harian diangkat di akhir hari sebelum malam. Dan amalan di waktu malam diangkat di akhir malam sebelum siang. Jadi tidak ada dalil bahwa amalan diangkat di akhir tahun, maka ini termasuk keyakinan yang tidak berdasarkan dalil. Kita masuk jemaah sekalian, penyimpangan yang terjadi di bulan Muharram dilakukan oleh sebagian orang. Poin yang ke-10. Zikir dan doa khusus dan solat khusus pada hari dan malam Asyura 10 Muharram. Maka ini tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya, kita dianjurkan berpuasa, iya. Rasulullah SAW mengatakan, wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu. Berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram, aku harap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Jangan kita sia-siakan kesempatan emas mendapatkan pengampunan dosa 1 tahun. Kalau kita berpuasa bersama tanggal 9 lebih afdal. Karena Nabi SAW ketika dikabarkan orang-orang Yahudi juga berpuasa tanggal 10, maka beliau bersabda, فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْشَاءَ سُمْنَةَ تَاسِعَةَ. Kalau begitu tahun depan, kita akan berpuasa tanggal 9 juga. Iya. Ini yang disyariatkan. Tidak ada amalan lain yang khusus disyariatkan di hari dan malam Asyura. Tidak ada anjuran misalkan bangun sholat tahajud karena bertepatan dengan Asyura, atau malam itu kita nggak tidur sama sekali, isi dengan ibadah, dengan zikir dan doa, karena bertepatan dengan Asyura. Begitu pula tidak ada dalil, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, 10 Muharram hari raya anak yatim. Dan kasihan sekali anak yatim itu. Kalau kita bersedekah kepadanya, tunggu 10 Muharram. Seharusnya kita bersedekah kepadanya setiap hari. Jangan tunggu 10 Muharram. Iya. Tidak ada dalilnya. Tidak ada kekhususan apapun untuk 10 Muharram melakukan ibadah tertentu kecuali puasa saja. Syekh Bakar Abu Zaid juga dalam Tasihud Doa mengatakan, Yaumu Asyura, pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, hadza yaumun tattakhidhuhu Rafidah qabbahahumullah ma'taman limaqtalil Husain radhiyallahu anhu. Orang-orang Rafidah, Syiah, semoga Allah menjelekkan mereka karena betapa besarnya bahaya mereka terhadap Islam. Mereka jadikan hari Asyura ini sebagai hari perayaan atas kematian Al-Husain radhiyallahu anhu. Sekali lagi jamaah sekalian, bacalah sejarah, justru mereka lah penyebab kematian Al-Husain. Wa ya'tuna fihi bi anwa'in minal bid'ah wal munkarat, dan mereka datangkan di hari ini berbagai macam bid'ah dan kemungkaran-kemungkaran, wad dalalat, dan berbagai macam kesesatan. Wa ma hadhihi ala ru'unatihim bimustaktsarah, dan ini bukan hal yang baru bagi mereka. Mereka memang golongan yang paling banyak sesatnya. Wal mu'tamad inda ahli Islam annahu la yasihhu fi yaumi Asyura hadithun, dan yang diyakini oleh umat Islam bahwa tidak ada yang sahih pada hari Asyura satu hadis pun, la fihi wala fi lailatihi, tidak pada siangnya, tidak pula malamnya, yaitu tentang amalan-amalan khusus selain puasa. Tidak ada satupun yang sahih. Wa kullu hadithin yurwa fi dzalika wa fi tawsi'ati 'alal 'iyal yauma Asyura fa huwa mawdu'un la yasih. Maka setiap hadis yang diriwayatkan untuk keutamaan hari itu dan dianjurkan untuk memberi keleluasaan terhadap keluarga yang kita tanggung, seperti memberi hadiah-hadiah, memberi jajanan kepada mereka, ya seperti perayaan, maka tidak ada hadis yang sahih. Semua hadis palsu tidak sahih. Wala yathbutu fihi siwa siyamihi, tidak ada satu hadis pun untuk amalan padanya kecuali berpuasa. Wa yauman qablahu, begitu pula dianjurkan berpuasa sehari sebelumnya. Li'annahu yaumun anjallahu fihi nabiyahu Musa alaihi salam.
Karena hari Asyura itu adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ini diantara sebabnya mengapa disyariatkan kita berpuasa. Makanya ketika orang-orang Yahudi berpuasa, Rasulullah SAW mengatakan, Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Karena kami masih mengikuti syariat Nabi Musa, beribadah kepada Allah, mengikuti syariat Allah, sementara kalian telah berpaling dari syariat Musa. Dan demi menyelisihi Yahudi, kita juga dianjurkan berpuasa tanggal 9-nya. Wa min bid'ai dzikri wad du'a fihi. Kemudian kata beliau, dan termasuk bid'ah zikir dan doa pada hari Asyura, ihya'u lailatihi bidzikri wa ta'abbud. Menghidupkan malamnya dengan zikir dan memperbanyak ibadah. Dikhususkan hari itu atau malam itu. Wa takhsisu du'ain lahu bismi du'a Asyura, dan mengkhususkan doa dengan nama doa Asyura. Ini tidak ada. Wa anna man qara'ahu lam yamut tilka sanah. Bahkan mereka juga meyakini, kata Syekh, siapa yang membaca doa Asyura, dia tidak akan mati tahun itu. Kalau dia baca tiap tahun, nggak mati-mati dong. Wa qira'atu suratin fiha dzikru Musa alaihi salam fi salati subhi yauma Asyura. Mereka juga meyakini dianjurkan membaca surat yang terdapat padanya penyebutan Nabi Musa alaihissalam di solat subuh hari Asyura tanggal 10 Muharram. Maka ini termasuk bid'ah. Wal ijtima' dzalikal yaum li dzikri wad du'a. Begitu pula berkumpul-kumpul di hari itu untuk melakukan zikir dan doa. Zikir berjamaah. Wa na'yul Husain dzalikal yaum alal manabir. Begitu pula meratapi kematian Al-Husain, mengumumkan kematiannya di mimbar-mimbar di hari itu. Maka ini termasuk bid'ah. Wa annal bukhur yauma Asyura ruqyatun lidaf'il hasad wasihri wan nakat. Dan mereka juga meyakini bukhur, asap dari wewangian yang dibakar di hari Asyura itu bisa menjadi ruqyah untuk menghilangkan penyakit hasad, sihir dan berbagai keburukan. Wa ghairi dzalika mimma ya'bahullahu wa rasuluhu wal mu'minun. Dan masih banyak lagi, kata Syekh, yang mereka ada-adakan di hari Asyura yang tidak diizinkan, tidak ada dalilnya dari perintah Allah dan Rasulnya, dan juga dari kaum mukminin, terutama dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, inilah jemaah sekalian, secara singkat 10 perbuatan syirik dan bid'ah juga maksiat yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Al-Muharram. Kita ingatkan sekali lagi sebagai tanda cinta agar kita semuanya selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.